Selamat datang dan bekerja di Hong Kong. Departemen Tenaga Kerja Hong Kong telah menerbitkan satu buku berjudul Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing, apa yang harus diketahui oleh para pramuwisma asing dan majikan mereka bagi Anda. Buku pedoman ini adalah satu buku rujukan yang berguna bagi Anda untuk mengetahui hak-hak Anda dan perlindungan untuk Anda sebagai pekerja selagi Anda bekerja di Hong Kong. Kami menyarankan agar Anda meluangkan waktu untuk membaca buku tersebut. Buku tersebut mencakup pertanyaan dan jawaban untuk hal-hal umum mengenai undang-undang ketenagakerjaan yang sering dipertanyakan oleh para pramuwisma asing dan majikan mereka. Khususnya, kami telah menerjemahkan kontrak kerja standar ke dalam bahasa Indonesia di lampiran 1, agar Anda bisa memahami syarat-syarat dan ketentuan dari kontrak Anda dengan jelas. Di samping itu, Departemen Tenaga Kerja juga telah menerbitkan satu kartu informasi bagi Anda. Kartu ini mencantumkan nomor-nomor telepon darurat bagi Anda jika Anda perlu minta bantuan. Kami sarankan agar Anda menyimpannya baik-baik. Briefing Peraturan Tenaga Kerja dari Departemen Tenaga Kerja. Keselamatan dan hak pembantu rumah tangga asing. Pemerintah Wilayah Administratif Khusus Hong Kong secara tegas berkomitmen untuk melindungi hak dan kepentingan semua pembantu rumah tangga asing yang bekerja di Hong Kong. Selama bekerja di sini, perhatikan anjuran penting berikut ini. Selalu simpanlah sendiri paspor dan kartu identitas Hong Kong Anda. Orang lain tidak boleh menyimpankan paspor Anda. Jangan menandatangani dokumen apapun jika Anda tidak paham atau tidak setuju. Kontrak kerja standar untuk pramuwisma asing. Dokumen ini adalah dokumen satu-satunya yang diakui oleh pemerintah wilayah administratif khusus Hong Kong untuk tujuan mempekerjakan pramuwisma asing. Kontrak kerja standar untuk pramuwisma asing. Kontrak kerja standar menetapkan ketentuan-ketentuan dan syarat-syarat kerja dari seorang pramuwisma asing di Hong Kong. Pembayaran gaji. Gaji minimum yang diizinkan. Majikan harus membayar kepada pramuwismanya gaji yang tidak kurang jumlahnya dari gaji minimum yang diizinkan yang sedang berlaku pada waktu menandatangani kontrak kerja. Seluruh pramuwisma asing di Hong Kong harus dibayar tidak kurang dari gaji minimum yang telah ditentukan, yaitu $4.210 Hong Kong per bulan jika kontrak kerja mereka dibuat pada atau setelah tanggal 1 Oktober 2015. Pembayaran gaji. Gaji harus dibayar pada hari terakhir dari masa penggajian dan tidak boleh lewat dari 7 hari setelah berakhirnya masa penggajian. Dugaan pembayaran gaji yang kurang. Apabila gaji yang diterima kurang dari jumlah yang ditentukan dalam kontrak kerja, pramuwisma harus menjelaskan jumlah yang tepat kepada majikan. Tidak menandatangani tanda terima gaji yang belum dibayar, dan kalau dibayar kurang, harap melaporkan kepada Divisi Hubungan Ketenagakerjaan dari Departemen Tenaga Kerja selekas mungkin. Pemotongan gaji. Pemotongan gaji. Pemotongan yang diperbolehkan yaitu apabila pramuwisma merusakkan atau menghilangkan barang milik majikan yang diakibatkan oleh kesembronoan atau kelalaian dari pramuwisma tersebut. Dan jumlah potongan untuk setiap kasus tidak lebih dari $300 Hong Kong. Pemotongan lain-lain yang diperbolehkan, ketidakhadiran kerja yang tidak melebihi jumlah yang sebanding dengan masa ketidakhadirannya, pengembalian kembali gaji yang telah dibayar di muka atau gaji yang dibayar berkelebihan. Pemutusan kontrak kerja.
Salah satu pihak dapat memutuskan kontrak kerja dengan memberikan surat pemberitahuan 1 bulan di muka atau gaji 1 bulan sebagai pengganti surat pemberitahuan tersebut kepada pihak lain. Jumlah total potongan tidak termasuk potongan untuk ketidakhadiran kerja, tidak boleh melebihi setengah dari gaji pramuisma dalam masa penggajian yang bersangkutan. Pemutusan kontrak kerja. Salah satu pihak dapat memutuskan kontrak kerja dengan memberikan surat pemberitahuan 1 bulan di muka atau gaji 1 bulan sebagai pengganti surat pemberitahuan tersebut kepada pihak lain. Pemutusan kontrak kerja tanpa memberikan pemberitahuan di muka atau pembayaran pengganti pemberitahuan di muka hanya diizinkan dalam situasi khusus. Harap Anda baca di T8.3 bab 8 di Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing. Untuk perlindungan kerja, harap Anda baca bab 10 Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing. Pembayaran untuk pemutusan kontrak kerja termasuk gaji yang belum dibayar, gaji sebagai pengganti pemberitahuan di muka jika ada, pembayaran sebagai pengganti cuti tahunan yang tidak diambil. Pembayaran untuk pemutusan kontrak kerja termasuk pembayaran untuk masa kerja yang lama atau pembayaran pesangon jika itu sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pembayaran lainnya sesuai kontrak kerja, misalnya biaya tiket pulang, tunjangan makan, dan tunjangan perjalanan, dan sebagainya. Pembayaran pesangon. Seorang pramuwisma asing berhak atas pembayaran pesangon jika dia telah bekerja tidak kurang dari 24 bulan dengan majikan yang sama sebelum pemutusan kontrak kerja, dan dia diberhentikan atau kontrak kerja tidak diperbaharui dengan alasan pramuwisma tidak dibutuhkan lagi. Pembayaran untuk masa kerja lama. Seorang pramuwisma asing berhak atas pembayaran masa kerja lama jika dia telah bekerja tidak kurang dari 5 tahun berturut-turut dengan majikan yang sama dan dia dipecat atau kontrak kerjanya tidak diperbaharui dengan alasan selain dari kelakuan yang jelek atau pramuwisma tidak dibutuhkan lagi. Dia mengajukan berhenti kerja dengan alasan kesehatan yang tak memungkinkan untuk pekerjaan yang sekarang, dan itu didukung oleh pernyataan dari dokter. Dia mengajukan berhenti kerja dengan alasan usia yang lanjut, yaitu 65 tahun ke atas, atau dia meninggal dunia sewaktu bekerja. Jumlah pembayaran pesangon atau pembayaran masa kerja yang lama. Cara perhitungannya adalah gaji per bulan dikali 2/3 dikalikan jumlah tahun bekerja. Jika tahun kerja yang terakhir belum genap setahun, tahun tidak genap tersebut harus diperhitungkan atas dasar rata-rata atau secara proporsional. Hari libur mingguan. Seorang pramuwisma asing harus paling sedikit mempunyai 1 hari libur atau istirahat di dalam setiap kurun waktu 7 hari. Seorang majikan tidak boleh memaksa seorang pramuwisma untuk bekerja pada hari libur mingguan. Seorang pramuwisma asing boleh bekerja atas dasar sukarela pada hari libur mingguannya. Hari libur resmi. 12 hari libur resmi. Setiap pembantu rumah tangga asing, terlepas dari berapa lama dia telah bekerja, berhak untuk mendapatkan 12 hari libur resmi dalam setahun, yaitu 1. Tahun baru tanggal 1 Januari,
2. Tahun Baru Cina. 3. Hari kedua Tahun Baru Cina. 4. Hari ketiga Tahun Baru Cina. 5. Festival Qingming. 6. Tanggal 1 bulan Mei. 7. Festival Tin Em atau Perahu Naga. 8. Tanggal 1 bulan Juli. 9. Hari setelah Festival Tengah Musim Gugur Cina. 10. Festival Chongyong. 11. Tanggal 1 bulan Oktober. 12. Festival Tongji atau Tengah Musim Dingin atau Hari Natal, tergantung pilihan majikan. Seorang pramuwisma asing berhak untuk mendapatkan hari libur resmi yang dibayar apabila dia sudah bekerja 3 bulan berturut-turut dengan majikannya sebelum hari libur resmi tersebut. Jika pramuwisma asing perlu bekerja pada hari libur resmi, majikan harus memberi dia hari libur penggantinya. Dan hari libur penggantinya harus diberikan di dalam jangka waktu 60 hari sebelum atau setelah hari libur resmi tersebut. Pembayaran sebagai pengganti pemberian hari libur resmi tidak diizinkan. Jika hari libur resmi jatuhnya pada hari libur mingguan, maka hari libur harus diberikan pada hari berikutnya setelah hari libur mingguan yang jatuh pada hari libur resmi tersebut. Cuti tahunan. Seorang pramuwisma asing berhak atas cuti tahunan yang dibayar setelah dia menjalani setiap masa 12 bulan bekerja dengan majikan yang jumlah cuti tahunan yang dibayar yang berhak didapatkan oleh pramuwisma akan bertambah dari 7 hari sampai maksimal 14 hari sesuai dengan panjangnya masa kerja dia. Ini bisa Anda lihat di tabel di bawah ini. Tunjangan sakit, kontrak kerja standar, perawatan dokter cuma-cuma, termasuk konsultasi dokter, perawatan, menginap di rumah sakit, dan pengobatan gigi yang darurat, klausul 9A dari kontrak kerja standar. Seorang pramuwisma asing berhak atas tunjangan sakit jika dia telah mengumpulkan jumlah hari sakit yang dibayar yang cukup, cuti sakit yang telah diambil tidak kurang dari 4 hari berturut-turut, dan cuti sakit tersebut didukung oleh surat keterangan dokter yang sepatutnya. 2 hari cuti sakit yang dibayar per bulannya dalam masa 12 bulan pertama bekerja, 4 hari cuti sakit yang dibayar per bulannya di masa selanjutnya. Jumlah maksimal cuti sakit yang dibayar yang bisa dikumpulkan adalah 120 hari. Perhitungan tunjangan cuti sakit harian yang dibayar adalah 4/5 dari gaji harian biasa. Waktu pembayarannya tidak boleh lewat dari tanggal pembayaran gaji yang biasa. Perlindungan untuk pekerja yang hamil. Pramuwisma wanita bisa mendapatkan cuti bersalin 10 minggu yang dibayar apabila dia telah bekerja tidak kurang dari 40 minggu sebelum dimulainya masa cuti bersalinnya. Dia telah memberitahu majikan tentang kehamilannya yang diperkuat dengan surat keterangan dokter. Dia telah memberikan surat keterangan dokter yang menyebutkan tanggal persalinannya apabila itu diminta oleh majikan. Berapa jumlah tunjangan untuk cuti bersalin? Besarnya bayaran tunjangan cuti bersalin harian adalah 4/5 dari gaji harian biasa. Waktu pembayaran tidak boleh lewat dari tanggal pembayaran gaji yang biasa. Cuti ayah atau cuti istri melahirkan. Karyawan laki-laki, termasuk pramuwisma asing,
dengan anak yang lahir pada atau setelah tanggal 27 Februari 2015 berhak mendapatkan cuti ayah selama 3 hari jika mereka telah memenuhi persyaratan lainnya sebagaimana diatur dalam undang-undang. Pertanyaan atau informasi dan pengaduan. Jika Anda ada pertanyaan atau ingin mencari informasi atau ingin mengadu, Anda bisa melalui jalur ini. Pelayanan informasi lewat telepon 24 jam di nomor 2717-1771 atau bisa baca di alamat situs web di internet yang beralamatkan di http://www.labor.gov.hk atau bisa datang ke kantor-kantor cabang dari bagian hubungan ketenagakerjaan dari Departemen Tenaga Kerja. Jika Anda mendapat kekerasan fisik atau keselamatan diri Anda terancam, segera hubungi hotline darurat polisi di nomor 999. Jika majikan secara ilegal menyuruh Anda bekerja dengan orang lain atau melakukan pekerjaan yang bukan pekerjaan rumah tangga, Anda harus telepon untuk melaporkan hal tersebut ke Departemen Imigrasi pada nomor 2824 1551. Informasi di atas hanya mengemukakan hal-hal penting dari ketentuan-ketentuan utama menurut undang-undang dan kontrak kerja yang mana biasanya menjadi perhatian utama para pramuwisma asing. Untuk keterangan lebih lanjut mengenai hak-hak dan tunjangan tenaga kerja, harap Anda membaca buku Pedoman Praktis untuk Pramuwisma Asing. Komisi Maksimal untuk Agensi Penyalur Tenaga Kerja. Jumlah maksimal komisi yang dapat diterima oleh agensi penyalur tenaga kerja dari setiap pencari kerja adalah tidak lebih dari 10% dari gaji pertama yang diterimanya setelah pekerja berhasil ditempatkan bekerja. Undang-Undang Kompensasi Pekerja. Jika seorang pekerja mengalami cedera atau meninggal yang disebabkan karena kecelakaan pada saat bekerja, majikannya secara umum bertanggung jawab untuk membayar kompensasi berdasarkan ketentuan yang berlaku. Walaupun mungkin pekerja yang sudah melakukan kesalahan atau kelalaian saat kecelakaan terjadi. Pekerja yang mengalami cedera harus segera memberitahukan kepada majikan secepat mungkin. Kegagalan untuk memberikan pemberitahuan yang cepat dapat membahayakan dan menunda tuntutan kompensasi pekerja. Terima kasih.